Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Muhammad Al-Haris. Di sini akan mempresentasikan sebuah presentasi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan judul Ilmu Pendidikan Islam. Saya akan membahas dari mulai pengertiannya, kemudian tujuannya, dasar, ruang lingkup pendidikan, metode pendidikan, sampai peran guru dalam pendidikan Islam tersebut. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu Ibu Maftuhah MPD. Masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas bagaimana cara mendidik manusia berdasarkan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi, pendidikan Islam itu bukan cuma soal mengajar ilmu saja, tapi juga membentuk iman dan akhlak. Bisa dibilang, tujuannya adalah membentuk manusia yang pintar sekaligus benar. Contoh, misalnya dalam belajar, kita tidak hanya diajarkan materi pelajaran, tapi juga diajarkan untuk jujur saat ujian dan tidak mencontek. Kemudian, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam itu tidak hanya membuat seorang cerdas, tapi juga baik secara kepribadian. Ada 3 hal utama, yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, kemudian membentuk akhlak yang baik. Jadi, hasil akhirnya itu manusia yang seimbang antara ilmu dan akhlaknya. Contoh, siswa yang pintar tapi juga sopan, disiplin, dan menghormati orang tua serta guru. Adapun yang ketiga, yaitu dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam punya dasar yang sangat kuat, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama. Tentu Al-Quran adalah sumber utama dari agama Islam itu sendiri. Kemudian adalah hadis yang sahih sebagai contoh dari Nabi Muhammad SAW. Begitu pula perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai dasar utama dari pendidikan Islam. Adapun yang ketiga, yaitu ijtihad ulama untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya, pendidikan Islam itu tidak kaku, tapi tetap bisa berkembang. Contoh, sekarang kita belajar pakai HP atau laptop, tapi tetap diarahkan untuk digunakan dengan baik dan tidak untuk hal yang negatif. Kemudian adalah ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi ada di 3 lingkungan yang utama. Yang pertama adalah pendidikan keluarga, lingkungan pertama dan utama. Kemudian pendidikan sekolah, tempat di mana kita belajar secara formal, mulai dari SD atau sebelumnya, mulai dari TK, SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, kemudian terakhir adalah SMA 3 tahun. Mungkin setelahnya adalah dilanjutkan dengan kuliah. Kemudian adalah pendidikan masyarakat, yaitu kita langsung melihat, terjun langsung ke lingkungan sosial sehari-hari. Nah, ketiga lingkungan ini saling melengkapi dalam membentuk kepribadian seseorang. Contoh, keluarga diajarkan sopan santun, di sekolah diajarkan ilmu pengetahuan, dan di masyarakat kita belajar bersosialisasi serta menghargai orang lain. Kemudian yang kelima adalah metode pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam ada beberapa metode yang sering digunakan, yaitu antara lain adalah keteladanan. Jadi seorang guru memberikan contoh yang baik, memberikan contoh yang baik, teladan yang baik langsung kepada peserta didik. Supaya apa? Supaya peserta didik meniru dan mencontoh perilaku baik yang dicontohkan oleh sang guru. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan yaitu metode dengan melakukan hal
hal-hal baik secara terus-menerus, memberikan contoh hal-hal baik dan membiasakan hal-hal baik tersebut untuk terus-menerus dilakukan. Ini adalah metode pembiasaan. Kemudian adalah nasihat dan diskusi. Metode nasihat ini adalah seorang guru menyampaikan sebuah wejangan, sebuah motivasi, sebuah nasihat untuk memberi pemahaman kepada peserta didik. Kemudian adalah hukuman dan ganjaran. Hukuman dan ganjaran adalah misalkan seorang peserta didik melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan atau hal-hal negatif yang dengan metode hukuman itu ditegakkan agar supaya peserta didik dapat terdidik dengan hukuman tersebut. Begitu pula perilaku baik diberi ganjaran, yaitu diberi semacam apresiasi dan lain sebagainya. Contoh, guru tidak hanya menyuruh sholat, tapi juga ikut sholat berjamaah bersama siswa. Ini contoh dari keteladanan. Adapun berikutnya yaitu peran guru atau pendidik. Dalam pendidikan Islam, guru punya peran penting dalam membentuk siswa, bukan hanya mengajar. Guru adalah sebagai pembimbing, yaitu yang mengarahkan siswa ke jalan yang benar. Kemudian sebagai teladan, memberi contoh sikap dan berperilaku yang baik. Kemudian yang ketiga adalah sebagai seorang motivator, memberi contoh sikap dan berperilaku yang baik, yaitu memberi semangat dalam belajar dan berbuat baik. Jadi menyemangati dan memberi motivasi-motivasi kepada peserta didik. Jadi guru itu bukan hanya soal memberi ilmu, tapi juga sosok yang mempengaruhi karakter siswa. Contoh, guru yang sabar membimbing, memberi contoh disiplin, dan terus menyemangati siswa saat belajar. Kesimpulannya adalah kurang lebih dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik dengan dasar Al-Quran dan hadis, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya tentang ilmu pendidikan Islam. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada pertanyaan atau saran, mohon disampaikan. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.